musim panas begini, dapur perusahaan pengap dan asapnya banyak. Kenapa repot-repot kerja di kantin? Cari posisi santai. Di perusahaan, hidup enak-enak aja, kan enak? Kalau mau, masuk ke perusahaan finansialku, juga bisa kantor sudah siapkan teh dan kopi kapan aja, gak perlu kerja berat. Di kawasan industri Kua, ada ruang istirahat kosong. Kapan ibu mau istirahat, silakan ke sana. Kerja sendiri cari gaji hati jadi tenang. Lagi pula aku sudah diterima kerja. Hari ini hari pertama kerja. Kalau dihalang lagi, aku bakal telat. Dan kalian bertiga dilarang bocorin identitas asliku. Kak, coba pikirkan cara. Aku atur. Supervisor, Wang, ibuku hari ini mau pergi. Masuk kerja di kantin perusahaan kita, tante dapur. Jaga baik-baik. Kalau dia sedikit saja diperlakukan tidak baik, aku akan minta pertanggungjawaban seluruh kantin. Tenang, Direktur Kin seluruh kantin pasti merawat ibu dengan baik. Baru saja dapat telepon dari Direktur Ibu dari Direktur Kin akan bekerja di kantin. Direktur sangat berbakti, kita tidak boleh lengah terhadap ibu. Serius? Nyonya besar dari keluarga? Kaya akan datang, kita kerja di dapur. Aku sudah penasaran, istri dari bos besar, seperti apa ya? Harus tunjukkan yang terbaik, menyenangkan hati ibu. Nanti promosi dan naik gaji jadi gampang. Qin Xiulan. 20 tahun, tidak bertemu kukira kamu dan 3 anak B, startmu sudah mati di luar. Kamu kecewa ya? Aku dan 3 anakku bukan hanya tidak mati, malah hidup baik-baik. Anakku adalah pemimpin kota Jiangcheng, Direktur Grup Qin. Dengan penampilanmu yang kumuh, kok bisa hidup baik? Mulut keras sekali. Cepat minggir. Jangan halangi aku daftar. Anda pasti ibu dari Direktur Qin? Kami dapat pemberitahuan. Khusus menunggu Anda masuk kerja. Saya cuma pekerja biasa. Malah dianggap ibu kandung direktur. Karena begitu saya akan ikuti saja. Cari untung sedikit. Betul, saya memang ibu dari Direktur Qin kalian. Kamu ibu Direktur Qin? Bukan aku. Masa kamu ini? Nenek tua miskin yang tidak mampu beli makanan? Nenek, kalian berdua saling kenal? Tidak kenal. Yang baru, antre sendiri dan isi formulir. Nenek, kita masuk ke dapur. Karyawan baru hari ini. Semua buat Yuang Xiao dan Tang Yuan. Aku datang ke sini untuk merasakan kerja di kantin. Sudah pesan anakku agar rendah hati. Tak kira dia masih memberitahu sebelumnya. Presiden Direktur khawatir. Takut ibu menderita. Berani pura-pura tidak kenal aku. Qin Xiumei. Kamu lupa 20 tahun lalu? Bagaimana kamu mengusir kami bertiga? Keluar dari keluargaku. 3 anak haram yang kehilangan ayah. Harus diberikan kepada orang lain. Kamu segera menikah lagi. Ini tidak bisa ditawar. Lan, dengarkan ayahmu. Kalau tidak, kalian berempat. Semua akan diusir dari rumah. Anak-anak adalah darah dagingku. Aku tidak akan pernah memberikan mereka. Menikah lagi, apalagi tidak mungkin. Kak, jangan tidak tahu terima kasih. Wang tetangga mau menerimamu. Wanita yang sudah melahirkan 3 anak ini. Sudah bagus. Kalaupun kamu tidak menikah lagi, membawa 3 anak bawang, menumpang makan di rumah. Aku tidak setuju. Mereka bukan anak bawang. Aku Qin Xiulan meskipun makan apa adanya, tetap akan membesarkan mereka dewasa. Karena kamu keras kepala, bawa anakmu dan keluar dari keluarga Qin. Mulai sekarang putus hubungan. 20 tahun ini, 3 anakku bekerja mati-matian, hanya ingin berbakti padaku. Tak kira kamu ternyata berani menggunakan identitasku. Aku mau lihat, sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Aku lemah lembut, gak boleh kerja kasar. Gak bisa disentuh kerja kasar. Tang Yuan ini kamu yang bikin. Qin Xiulan bicara sama kamu, tidak dengar? Aku gak pernah lakuin itu. Pekerjaan kasar seperti mencampur adonan dan isi. Melayaniku adalah tugasmu. Cepat kerjakan, bantu nyonya tua mengejar waktu. Tangan dan kaki lengkap. Siapapun bisa membungkus sendiri. Aku sudah tanda tangan kontrak kerja. Hanya kerja sesuai tugas, bukan untuk jadi pembantu orang lain. Pekerja baru jadi pembantu itu aturan. Bisa melayani nyonya tua itu keberuntunganmu. Ngapain berlama-lama? Sudahlah, males ribut sama kamu.
Qin Siulan, kamu ngapain? Ini shawl bermerek terkenal. Puluhan ribu. Kotor. Kamu kerja di dapur belakang seumur hidup. Gak bisa bayar. Tanganmu yang kotor tepung. Jangan sentuh shawlku. Ini model edisi terbatas kelas atas. Hanya satu di dunia. Jahitannya miring. Cetakannya buram. Ini cuma tiruan. Bukan barang asli sama sekali. Kamu tahu juga soal asli dan palsu? Tentu. Karena yang satu-satunya di dunia itu ada di rumahku. Setiap hari di dapur bikin tangyuan, cari makan aja, masih berani ngomong besar, yang di rumahmu itu. Pasti barang murahan, kiriman dari toko pinggir jalan, malu-maluin dipajang buat gaya. Belum pernah lihat barang bagus, asal nyari-nyari kesalahan. Dengan pandangan barang murahan, menilai barang mewahku, tidak punya malu. Kenapa ribut-ribut? Mana mungkin istri direktur pakai barang palsu Qin Siulan? Segera minta maaf pada Nyonya. Orang bisa berbohong, tapi kain dan jahitan tidak bisa bohong. Produk asli 4 cetakan, membentuk persegi rapi. Pola ini miring, kelihatan sekali palsu. Pola ini kayaknya memang miring. Apa mungkin syalnya palsu? Kata internet model vintage luar negeri. Standar penilaian aksesori berbeda. Cara ini tidak berlaku. Benar, ini dari butik barang antik anakku. Barang langka yang dibeli mahal. Kataku barang Nyonya, tidak mungkin palsu. Karena kamu yakin ini asli dan langka kotak koleksi asli, pasti nota pembelian ada di rumahmu. Ayo kita pergi ke rumahmu saja, memverifikasi. Kalau ada semua bukti, aku akan bersujud minta maaf saat itu juga. Kalau tidak ada, akui shawl itu palsu. Sekarang lihat bagaimana kamu pura-pura. Itu masuk akal, emas asli tidak takut api. Nyonya, bawa kami ke rumah. Biarkan kami melihat. Betul, kami ikut juga biar lihat dekorasi rumah istri konglomerat. Di rumah, tidak ada apa-apa. Kotak kado asli shawl itu memang palsu. Tapi sekarang semua rekan kerja di kantin melihat. Kalau menolak pergi, berarti mengakui di depan umum. Berbohong mengaku sebagai ibu direktur. Selanjutnya di kantin. Tidak akan bisa menengadah lagi. Ide bagus. Baik, ayo pergi. Kebetulan, biar saya tunjukkan villa nomor 8 saya. Ini adalah kawasan villa mewah di pusat kota. Harga rata-rata yang terdaftar online mencapai ratusan juta per unit. Lukisan minyak di dinding ini, saya pernah melihatnya di saluran seni, harga lelang minimal puluhan juta. Benar-benar membuka mata. Hanya rumah kecil. Biasanya jarang kembali ke sini. Bukankah ini milik saya? Villa nomor 8 yang kosong? Saya tidak punya waktu untuk tinggal di sini sepanjang tahun. Bagaimana bisa menjadi milik Qin Xiumei? Nyonya tua, Anda sudah kembali. Sebelumnya Anda menelepon, barang yang diminta sudah disiapkan. Qin Siulan, lihat ini. Semua dokumen. Nyonya tua sudah mengeluarkannya. Sekarang giliran Anda untuk memenuhi janji. Bersujud dan minta maaf di tempat. Jangan bilang Anda masih meragukan faktur ini palsu. Kotak hadiah koleksi ini, fakturnya memang asli. Karena semuanya asli, cepatlah bersujud dan minta maaf kepada Nyonya tua. Apa yang kau tunggu? Semua ini asli, karena semuanya adalah milik pemilik villa ini. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau adalah pemilik villa ini? Qin Siulan, apakah kau gila? Aku bukan pemilik villa ini, masa aku bisa masuk? Kau hanya tidak mau bersujud dan minta maaf, kan? Kalau begitu, Nyonya ini akan bermurah hati dan melepaskanmu. Aku sudah bilang pada manajer akan datang, semuanya sudah diatur. Kalian bebas jalan-jalan. Tadi aku menelepon dadakan untuk bertanya padamu. Tenang, villa Nyonya tua ini sudah lama kosong. Kita pinjam tempat ini untuk pura-pura, aman terkendali. Wanita tua Qin Siulan ini memaksa datang untuk mengecek nota shawl. Untung aku pintar, aku ingat kau manajer Qin Corporation, bisa membantuku menghadapinya. Ternyata manajer ini Qin Haoyu adalah putranya. Membantu Qin Xiumei pura-pura kaya, tur sehari di villa mewahku. Itu harus bayar. Nanti datang bantu aku pura-pura. Halo, kami pengelola perumahan. Maaf, siapa pemilik villa nomor 8 ini? Jelas, hanya Nyonya tua yang berwibawa di sini. Tidak kelihatan. Saya pemiliknya. Ada apa? Villa nomor 8 biaya perawatan menunggak total 500.000 yuan. Tolong lunasi. Kau bilang berapa? 500.000. Nyonya, Anda kan pemilik rumah. Biaya perumahan 500.000. Itu cuma uang saku buat Anda. Kenapa kaget begitu? Nyonya punya miliaran aset dari keluarga Qin. 500.000 itu bukan masalah sama sekali. Nyonya, segera bayar.
biar orang miskin itu malu. Iya, biar perempuan tua yang setiap hari ngulenin adonan di dapur, lihat sendiri, gaya orang kaya yang dengan mudah belanjakan uang. 500.000. Di kantongku, bahkan nggak ada 50.000. Hari ini aku bawa tamu, nggak enak bayar sekarang, besok aja. Sistem sudah lama lewat jatuh tempo, aturan perusahaan harus dibayar hari ini. Aku nggak bawa kartu bank hari ini. Besok aja, besok. Kami terima pembayaran QR. Saldo kartu bank Anda tidak mencukupi. Pemilik villa mewah bisa beli villa miliaran. Kenapa? Biaya perumahan aja nggak mampu bayar. Pasti itu kartu pribadi yang biasa dipakai Nyonya. Nggak dibawa? Orang kaya itu kartu banknya banyak. Iya, Qin Siulan. Jangan nyinyir soal sepele, Nyonya punya kartu tambahan yang cukup. Tepati janji, jangan banyak omong aset nyonya tersebar di mana-mana 500.000 itu nggak sebanding. Urusan pembayaran sehari-hari diurus manajer. Uang dikelola dia, bayar ke manajer aja. Saldo kartu bank Anda tidak mencukupi. Manajer yang urus pengeluaran pemilik rumah ternyata juga nggak punya uang sepeser pun. Konfigurasi keluarga kaya ini aneh banget. Dana kami semua disimpan di rekening utama, cuma sementara aja nggak bisa dicairkan, bukan urusan orang luar untuk komentar. Benar, prosedur pencairan dana perusahaan besar itu rumit, wajar kalau sesekali nggak bisa ambil uang. Qin Siulan, kamu nggak pernah berurusan dengan keuangan tingkat atas, bisa nebak aja. Ini cuma nebak, ini tuduhan yang beralasan. Karena nggak bisa bayar, terpaksa kami harus kosongkan tempat, mohon semuanya keluar. Aneh, pemilik villa malah diusir oleh pengelola properti sendiri. Gimana ini jelasinnya? Cuma investasi besar yang terkunci sementara kartu terbatas penarikan. Kalau belanja sehari lebih dari 1 juta, rekening langsung dibekukan. Bukan nggak punya uang. Oh, ternyata investasi besar dana terkunci. Masalah orang kaya, kita nggak bisa paham. Pantasan nggak bisa bayar 500.000, kalau gitu jadi ngerti. Sebagai gantinya, besok aku siapkan kapal pesiar pribadi, ajak kalian semua jalan-jalan ke laut, semua biaya aku yang tanggung. Mantap, ikut nyonya, jadi tambah pengalaman. Nunggu besok naik kapal pesiar buat lihat dunia. Akhirnya bisa merasakan kegiatan rekreasi orang kaya. Kamu ikut juga. Jangan bilang, kita singkirin kamu. Baik, aku mau lihat kapal pesiar pribadi, macam apa yang bisa kamu keluarkan. Hari ini di tempat kerja aku bertemu Qin Siulan. Dia pakai baju lama. Dia sedang membuat onde-onde. Hidupnya susah banget. Dulu dia ngotot mau sendiri, bawa anak pergi dari rumah. Sekarang susah. Itu memang sudah sepantasnya. Dia nggak mati kelaparan aja udah bagus. Udah dari dulu tahu dia nggak akan sukses. Nggak mau minta bantuan ke keluarga sendiri, sampai tua cuma bisa kerja di dapur. Maluin keluarga Qin. Bu, jadi wanita miskin yang suka ngelawan ibu itu adalah tante aku, pantes aja kemarin selalu bantah ibu. Kira-kira seumur hidupnya cuma akan di level bawah cari duit susah payah nggak akan bisa naik kelas. Siulan sebenarnya hidupnya enak. Bu, ibu ngomong apa sih? Aku lihat sendiri. Dia hidupnya kasihan banget. Oh iya, orang-orang di kantin semua kira aku ibu kandung direktur. Besok aku mau bawa teman-teman naik kapal pesiar. Kamu yang urus kapal di dermaga. Bantu aku pura-pura. Setelah berhasil, kita ambil untung. Boleh juga. Kapal pesiar itu milik direktur, dibeli untuk ibu kandungnya. Yang punya asli, ibu tua itu punya banyak kapal pesiar. Aku aja nggak pernah ketemu dia. Nanti kita ajak orang naik dadakan, nggak ada masalah. Lan, Xiumei bilang kemarin, kamu kerja di kantin susah. Iya, kan? Akhir-akhir ini ada masalah apa? Ibu kumpulin 2.000. Aku transfer ke kamu buat tambahan. Bu, jangan dengar omongan Xiumei. Aku baik-baik aja. Selama ini cuma ibu yang peduli sama aku. 3 hari lagi bapak ulang tahun ke 80. Udah 20 tahun nggak ketemu mereka. Aku berniat pulang. Keluarga itu semuanya merendahkan kamu. Pulang pasti banyak cibiran. Mending jangan pulang. Mereka semua menganggap aku dan anakku hidup miskin. Kebetulan pas acara ulang tahun, biar mereka lihat kenyataan. Bu, Qin Siumei berani pakai identitas ibu, besok aku langsung suruh orang pecat dia, usir dia dari kantin. Sekalian bongkar dia di tempat, biar dia malu besar. Kalau nggak bisa, kita langsung tutup semua dermaga di Jiangsheng. Jangan buru-buru bertindak. Aku cuma mau lihat sampai kapan dia bisa pura-pura. Besok mereka mau naik kapal. Kita lihat aja dulu. Kalau emang perlu bantuan, nanti aku telepon kalian. Kalian tinggal datang sesuai perintah. Ini yacht mewah kelas atas. Biaya registrasi saja jutaan. Dulu aku bagian pembelian,
Pas lewat dermaga, aku tanya-tanya. Perawatan tahunan kapal ini, minimal 700.000. Hanya keluarga direktur yang bisa pakai seenaknya. Seluruh kapal dari aluminium kelas penerbangan impor. Dibuat dari paduan aluminium. Interiornya semua kulit asli pesanan. Biaya perawatan setahun. Ratusan ribu. Banyak banget uang untuk rawat kapal. Uang tabungan orang biasa seumur hidup, gak cukup buat perawatan setahun. Hidup orang kaya memang gak ada tandingannya. Ternyata ini yacht pribadiku lagi. Ayo kita, naik ke kapal. Bisa naik yacht pribadi. Seharga puluhan miliar ke laut, betul-betul membuka mata. Ya, ibu berasal dari keluarga kaya, bilang mau jalan ya langsung jalan, kita ikut senang. Kita harus sering ikut ibu, biar makin pengalaman. Kapal cepat Silver Moon ini bukan sembarangan. Pesanan terbatas dari luar negeri. Panjang haluan 7,8 meter. Lebar 3,2 meter. Serat karbon utuh cetakan tunggal. Dilengkapi impor. Mesin laut dalam turbo ganda. Akselerasi 0,100 dalam 3 detik. Satu unit hampir 10 miliar. Orang biasa kerja 10 kali pun gak sanggup beli. Para pekerja dapur ini sama sekali gak ngerti kapal balap. Aku asal ngomong angka. Mereka gak bisa bedain asli atau palsu. Silver Moon Racing, ukuran resmi pabrik, panjang total 8,6 meter, lebar 2,7 meter. Kamu terbalik nyebut panjang dan lebar. Kalau bikin, sesuai ukuran yang kamu sebut. Bentuk kapal jadi bulan sabit cacat, gak bisa dipakai balap di air. Dan pabrik aslinya, mesin turbo tunggal yang dimodifikasi. Sama sekali gak ada opsi turbo ganda. Kamu, tukang uleni adonan. Apa yang kamu tahu soal kapal balap? Belum pernah lihat barang bagus, seenaknya ngotot. Betul. Ibu sehari-hari bergaul di kalangan atas. Masa kalah sama kamu, Mbak Dapur? Paham. Ku dengar, Nyonya tua dulu suka balap laut. Pernah menang kejuaraan nasional Silver Moon medali emas. Direktur berbakti. Makanya, pesan model yang sama. Karena ibu adalah pemilik asli. Pasti kemampuan mengemudi paling hebat. Mending ibu sendiri yang bawa kapal kecil. Jalan-jalan di laut. Tunjukkan kehebatan langsung. Benar, ibu tunjukkan. Kita melek. Udah pengen lihat praktik sang juara. Jangan pelit tunjuk keahlian. Iya, biar si Qin Siulan yang gak ngerti. Lihat sendiri kemampuan orang kaya. Aku belum pernah pegang kapal kecil. Sama sekali gak bisa nyetir. Sialan Qin Siulan. Kenapa suka nyusahin aku? Saya panggil penanggung jawab dermaga untuk mengatur. Nona tua Anda mencari saya? Ambilkan kunci Silver Moon. Saya ajak semuanya bermain di laut. Baik. Kawan lama, hari ini kamu bersabar ya. Qin Siulan, singkirkan tangan kotormu. Perbaiki goresan kecil di kapal ini saja bisa puluhan juta. Kamu mau bangkrut? Qin Siulan, jaga sikap. Tanpa izin, pemilik tidak boleh menyentuh barang pribadi. Jangan cari masalah di sini. Duduk di belakang. Nona tua pernah meraih juara lomba balap nasional. Kita lihat aksi juara. Aduh, tombol panel ini kenapa semua bahasa asing? Tidak satu huruf pun saya mengerti. Saya belum pernah mengendarai kapal balap. Bagaimana ini? Semua tulisan di dashboard bahasa Inggris. Dia pasti tidak paham. Kalau dipaksakan, mudah terjadi kecelakaan. Lebih baik mengaku sekarang untuk hindari bahaya. Kamu lihat tombol lama tapi tak berani sentuh. Sepertinya kamu tidak bisa mengemudi sama sekali. Jangan memaksakan diri. Mempertaruhkan nyawa satu kapal tidak sepadan. Masa saya tidak bisa? Duduk yang mantap. Bahaya. Warna merah itu, tombol darurat baru. Silver Moon kehilangan tenaga, akan menabrak karang. Apa yang kamu omongkan? Enyahlah. Jangan ganggu aku. Jangan bicara sial. Nona sudah tahu. Li Juan, cepat kendalikan kapal. Nona tua Anda dulu berpesan, selain Anda siapapun tidak boleh menyentuh konsol, saya hanya bertugas merapat dan menjaga. Tidak pernah belajar mengemudi. Orang yang pernah meraih penghargaan balap nasional, bahkan tombol start dasar pun, tidak bisa membedakan. Kamu sama sekali tidak mengerti perahu. Sama sekali bukan ibu presiden. Aneh ya. Qin Siulan setiap hari menguleni adonan dan membuat pangsit. Kenapa bisa begitu paham perahu balap berkecepatan tinggi? Sebaliknya, Nyonya yang mengaku pemilik perahu tidak tahu apa-apa soal parameter. Bahkan tombol panel kontrol pun tidak bisa membaca. Tadi dia memainkan panel kontrol kebingungan. Sama sekali tidak seperti orang yang bertahun-tahun bermain perahu dan menang penghargaan. Mungkinkah kita dari awal sampai akhir salah orang?
Tapi petugas dermaga ini juga memanggilnya nenek. Seharusnya tidak palsu. Hei kau tua bangka, sengaja cari gara-gara merusak seleraku. Tolong cepat tarik aku ke atas, aku tenggelam. Aduh, Nyonya adalah ibu kandung presiden. Jangan sampai terjadi apa-apa. Apalagi jangan sampai nenek celaka. Jika nenek celaka, kita semua kena batunya. Qin Shumei, kamu masih mau pura-pura? Seseorang yang bertahun-tahun bermain perahu balap dan memenangkan kejuaraan berenang adalah pelajaran dasar wajib. Tapi kamu malah tenggelam minta tolong. Menurutmu, itu masuk akal? Seharusnya main balap laut, menyelam dan berenang adalah keterampilan dasar. Kenapa nenek tidak bisa air? Benar juga, karena ibu suka ke laut. Presiden khusus membuatkan perahu ini untuk ibu. Tidak bisa berenang, sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah pengalaman menang sebelumnya semua palsu? Aduh, bakal ketahuan. Saya jatuh ke air saat kecil dan menderita fobia laut dalam. Hanya main balap sirkuit tertutup. Tidak pernah berenang di laut. Qin Siulan terus-terusan cari masalah. Saya akan suruh atasan pecat kamu. Pecat saya? Kamu tidak punya sedikit pun hak kapal pesiar ini. Kapal Yin Yue, sepenuhnya aset saya. Akulah ibu kandung Presdir. Kamu? Setiap hari di dapur bibi kantin yang bikin Tang Yuan, berani-beraninya kamu pura-pura jadi ibu kandung Presdir, muka tebal sekali. Kalau ngomong besar, setidaknya siapkan draft. Kalau punya sedikit harta, pasti tidak akan kerja kasar di kantin. Berani mengaku sebagai ibu, segera minta maaf pada ibu. Kalau tidak, kami akan suruh atasan pecat kamu. Mulutmu penuh fitnah hari ini, harus berlutut minta maaf. Segera menunduk dan mengaku salah. Mengaku salah pada ibu. Saya tidak berbohong sedikit pun, karena kalian bersikeras, dia adalah Presdir ibu kandung. Kalau begitu, saya akan telepon Qin Zheng datang, verifikasi identitas. Saya lihat kamu cuma mengulur waktu. Mana mungkin Presdir dengar perintah pekerja dapur sementara. Benar Presdir jadwalnya, padat setiap hari ada proyek miliaran yang harus ditangani, tidak mungkin khusus datang ke dermaga untuk bermain sandiwara denganmu. Kalau tahu diri, menunduk dan minta maaf. Umur segini masih ngomong mau masuk keluarga kaya, benar-benar memuakan. Omong kosong tidak berguna, telepon tersambung. Orang datang, benar atau palsu, akan jelas. Silakan kamu tekan nomor. Kalau tidak bisa panggil Presdir Qin, hukumanmu dilipat gandakan, berlutut minta maaf. Berkali-kali tidak berani menelepon, terus terang cuma ngomong besar. Kalau takut, segera menyerah dan minta maaf. Kami bermurah hati, tidak akan mempermasalahkan. Anak-anak, datang ke dermaga kapal pesiar pribadi di tepi sungai. Baik, Bu. Kami segera datang. Hanya nama kontak murahan begini berani-beraninya pura-pura jadi Presdir. Hanya pura-pura saja. Tunggu lama tidak ada yang muncul. Lihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Siapa yang di kapal pesiar ibuku berkumpul dan membuat masalah? Qin Presdir Qin. Aduh, 3 direktur Qin semuanya datang. Kalau mereka tahu aku meminjamkan kapal pesiar Nyonya Tua secara diam-diam bekerja sama dengan Qin Siumei berpura-pura menjadi Nyonya Tua dan berakting, pekerjaan saya pasti tidak akan bertahan. Manajer Wang, cepat lihat, 3 direktur Qin ternyata datang bersama. Mungkinkah apa yang dikatakan Qin Siulan sebelumnya itu benar? Dialah ibu kandung Presiden Qin Siulan dan Nyonya Tua. Mereka berdua masuk kantin pada hari yang sama. Mungkinkah kita dari awal sampai akhir salah orang? Jangan berpikir macam-macam. Ini pasti hanya kebetulan. Qin Siulan barusan hanya menelepon Qin Zheng, Direktur Qin, seorang diri yang menelepon. Yang datang adalah 3 Direktur Qin. Kemungkinan 3 Direktur Qin kebetulan sedang rapat bersama. Ku dengar, Nyonya Tua, kita diperlakukan tidak adil khusus. Datang untuk mendukung Nyonya Tua. Kita pasti tidak salah. Orang, Direktur Qin, kalian akhirnya datang. Qin Siulan ini benar-benar kurang ajar, secara terbuka mengaku dirinya adalah ibu kandung kalian bertiga, dan diam-diam membawa pergi kapal pesiar pribadi Nyonya Tua, menyebabkan Nyonya Tua kita jatuh ke air. Dan ketakutan kalian harus membela Nyonya Tua. Benar, Direktur Qin Nyonya Tua diperlakukan sangat tidak adil. Nyonya Tua cepat katakan kepada 3 presiden tentang semua perbuatan jahat. Qin Siulan jelaskan semuanya. Nyonya Tua,
Cepatlah bicara, segera minta 3 presiden membela Anda. Apa yang kalian ributkan? Benar, kata Direktur Kim. Siapa yang mengizinkan kalian berkumpul dan membuat keributan di sini? Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Maafkan saya, Tuan Qin. Kami gagal menjaga Nyonya Tua. Dia diperlakukan tidak adil. 3 Tuan Qin, soal kapal pesiar hari ini kesalahan saya. Saya minta maaf kepada kalian semua. Saya akan kembali ke pos dan merenung. Jangan bongkar dia dulu. Bantu saya sembunyikan identitas. Semua orang yang tidak berkepentingan, segera tinggalkan dermaga. Orang-orang ini berkali-kali bersekongkol menyusahkan ibu. Kita sekarang segera keluarkan pengumuman perusahaan, umumkan bahwa ibu adalah Nyonya Tua yang sebenarnya. Mulai sekarang, tak ada yang berani seenaknya memperlakukan ibu. Benar. Qin Xiumei, dengan menyamar sebagai ibu, sudah bertindak sewenang-wenang begitu lama, tidak boleh lagi, kita biarkan dia terus berulang. Bu, kami sungguh tak tega melihat ibu diperlakukan buruk setiap hari. Tidak perlu terburu-buru mengungkap identitas. Kantin perusahaan adalah fondasi logistik seluruh perusahaan. Kalian sibuk di luar mengembangkan bisnis. Saya menjaga kantin. Itu juga membantu kalian menjaga belakang. Beberapa hari lagi, ulang tahun ayah yang ke-80. Pada hari jamuan keluarga itu, kita bongkar Qin Xiumei di depan umum, buat dia kehilangan muka total. Karena ibu bersikeras, kami hanya bisa mengikuti rencana ibu. Hanya saja, ibu yang menderita. Baik, kalau begitu kita tunggu saja. Jika dia berani bertindak keterlaluan lagi, kita tidak akan mentolerirnya. Nyonya Tua, tadi di dermaga, 3 Tuan Qin semuanya ada di sana. Kenapa ibu tidak melaporkan langsung untuk menghukum Qin Xiulan? Sayang sekali melewatkan kesempatan bagus itu. Saya sudah berpesan, 3 anak laki-laki saya, dilarang di luar mengungkap identitas saya, tidak boleh memanfaatkan status keluarga. Makanya tadi saya sengaja menghindar, tidak bicara dengan mereka. Kemungkinan alasan ini tidak bisa menipu mereka. Pantas saja ibu. Wawasan ibu memang berbeda. Rendah hati dan ramah. Tidak pernah menyombongkan diri pada bawahan. Kalau orang lain, pasti sudah memanfaatkan status sebagai ibu direktur pamer kekuasaan. Hanya ibu yang berhati besar. Hari ini hampir saja Qin Xiulan membongkar identitas. Semua masalah datang darinya. Aku harus menghajarnya habis-habisan. Berikan pekerjaan terberat semua padanya. Manajer Wang, posisi kue ringan, gaji lebih tinggi. Mulai sekarang posisi itu untukku. Qin Xiulan dipindahkan ke shift subuh, khusus membersihkan peralatan besar yang berminyak. Tidak masalah ibu, saya akan segera menyesuaikan jadwal. Qin Xiulan memang hanya pekerja kontrak biasa. Mengerjakan kerja berat sudah sepantasnya. Benar, posisi sebagus ini seharusnya untuk ibu. Rotasi posisi kantin, ada aturan tertulis. Penempatan posisi, berdasarkan masa kerja dan keterampilan individu. Tidak boleh menggunakan hubungan pribadi untuk penyesuaian khusus. Daftar rotasi posisi sudah diumumkan bulan lalu. Perubahan mendadak, tidak sesuai aturan. Dia benar. Jadwal bulan lalu memang ditempel di papan pengumuman, tidak bisa diubah sembarangan. Rotasi posisi sudah adil. Kenapa seenaknya diubah? Seluruh grup adalah properti anakku. Aku berhak memilih posisi duluan, masa orang luar ikut campur. Meskipun dia ibu, tapi aturan kantin tidak bisa seenaknya diubah. Betul juga. Tapi siapa yang berani melawan ibu? Aturan berlaku untuk semua orang di kantin, apapun statusnya, tidak boleh di atas peraturan perusahaan. Qin Xiulan, kamu tidak tahu diri. Ibu direktur punya hak prioritas memilih, itu wajar. Kamu sengaja melawan ibu, tidak punya rasa hormat. Iya, nenek baik hati bekerja di kantin, kamu selalu melawannya. Sungguh tidak tahu diri. Jaga sikap, kerjakan tugasmu sendiri saja. Tidak bisa, harus berselisih dengan nenek. Untung semua orang di pihakku, karena semua melindungiku. Aku pura-pura murah hati, supaya aku tidak terlihat mempermasalahkan orang kecil. Aku sebenarnya tidak ingin berebut posisi, tapi karena bertahun-tahun membuat kue tanganku, sudah terbiasa di luar. Aku selalu pisah urusan pribadi dan umum. Tidak ingin menyusahkan siapapun. Nenek berhati luas, tidak mempermasalahkan karyawan rendahan. Sungguh patut dikagumi. Jadwal sesuai kata, Nenek Qin Xiulan membersihkan peralatan berminyak di sudut. Perkara ini sudah diputuskan. Mengandalkan identitas palsu, seenaknya mengubah aturan. Tidak merasa bersalah. Aku ingin lihat, berapa lama kau bisa sombong. Kenapa kau pulang lebih awal? Apa kau yang menyamar? Kebohongan nenek terbongkar, dipecat dari kantin. Kalau pekerjaan di kantin hilang,
Keluarga kita ke depannya akan susah. Kalian semua khawatir sia-sia, bukan hanya tidak terbongkar. Aku malah dengan identitas ini, mendapat banyak perlakuan istimewa. Di kantin, posisi apapun yang kuinginkan. Atasan selalu menuruti aku, di kantin, aku bisa dapat apapun semua yang ku mau. Anakku memang hebat. Keluarga kita nanti bisa ikut menikmati. Tidak perlu susah lagi. Ma, nanti kalau ada barang bagus di kantin, ingat bawa banyak ke rumah. Hari itu di dermaga Sungai 3 Direktur Kin semuanya hadir. Kenapa tidak membongkar Anda di tempat? Mana mungkin ibu kandung sendiri sampai salah kenali? Aku sengaja menghindari mereka hari itu. Juga tidak di depan mereka mengaku sebagai ibu kandung Presiden Direktur. Mungkin mereka sama sekali tidak tahu aku menyamar sebagai ibu mereka. Ternyata begitu, anakku memang pertimbangannya matang. Nak, jangan lagi menyamar sebagai nenek. Tak ada rahasia yang abadi. Cepat atau lambat akan ketahuan. Nanti akan dapat masalah besar. Jangan ikut campur urusan orang. Mulai sekarang, semua makanan rumah semua akan kubawa pulang dari kantin. Tidak perlu belanja sayur pakai uang rumah. Bungkus semua kue ini. Cukup untuk satu keluarga. Manajer Wang, kenapa tidak ada kue sama sekali hari ini? Kue yang dibagikan saat istirahat siang, semuanya lenyap. Kami sibuk sepanjang pagi, dan menunggu kue untuk mengganjal perut. Sekarang tidak ada apa-apa. Bagaimana kami bisa istirahat? Aku yang mengambil semua kue. Semua orang mencari siapa yang salah. Lebih baik tuduh Qin Siulan saja. Lemparkan kesalahan padanya. Tolong tenang. Qin Siulan diam-diam menyembunyikan kue. Mengambil barang perusahaan dengan jabatan dapur, mengisi kantong sendiri. Qin Siulan, kamu terlalu berani menyembunyikan kue karyawan. Kue tunjangan dari perusahaan, kamu berani menyimpannya sendiri, sungguh serakah. Keluarkan kuenya sekarang, kalau tidak kami laporkan langsung. Ke SDM Group, kalian bisa cek catatan, jumlah kue yang dibuat pagi ini, 320 buah, 2024, 310 130 buah, 130 buah. Perkiraan jumlah penerima, semua tercatat. Saya tidak memindahkan satupun kue, catatan cuma tulisan tangan, bisa diubah kapan saja. Pasti kamu sudah mengatur sebelumnya. Untuk menutupi fakta, kamu menyembunyikan kue. Dapur, dipasang, CCTV. Cek rekamannya, semua akan jelas. Sial, aku lupa ada CCTV di dapur. Kalau rekaman dicek, adegan aku mengambil kue akan terungkap. Jangan sampai mereka mengambilnya. Prosedur mengambil rekaman rumit, tidak sesuai aturan kantin internal. Tidak perlu heboh. Larang ambil rekaman. Apa jangan-jangan rekaman menunjukkan yang mengambil kue itu kamu? Qin Siulan, jangan sembarangan menuduh. Ibu tua itu terhormat. Masa ia mencuri kue? Betul, ibu tua itu statusnya apa? Tidak perlu ambil kue beginian. Jangan asal fitnah. Ambil saja, sekaligus bersihkan nama ibu. Rekaman CCTV merekam seluruh proses, pencuri kue adalah kamu. Semua orang tahu, Presiden Qin sangat berbakti. Makanan untuk Lau Fuzi, semuanya mewah. Ibu tua yang asli berstatus mulia, bagaimana bisa diam-diam menyimpan kue murah kantin? Perilaku ini sama sekali tidak sesuai dengan status ibu presiden. Ya, ibu tua yang asli, mana mungkin kekurangan kue ini? Dilihat begini, perilaku ibu tua ini memang tidak wajar. Bagaimana? Semua orang mulai curiga padaku. Semua salah Qin Siulan, mempersulitku. Hanya beberapa kue. Masalah kecil, tidak perlu dipermasalahkan. Seluruh grup adalah milik putra ibu tua, dia mengambil barang sendiri, mana bisa disebut mencuri? Hanya saja tidak memberitahu kami sebelumnya, itu saja. Sedikit masalah sepele, tidak perlu membuat malu begini. Aku membungkus kue, untuk dibawa ke desa beramal, dibagikan kepada lansia miskin di desa. Kita semua tahu, ibu tua bertahun-tahun diam-diam beramal, hatinya baik. Dalam berita, keluarga Presiden Qin beramal dengan materi puluhan juta. Mana mungkin pelit sampai mencuri di kantin. Kue murah untuk amal. Lagi pula, kue untuk amal. Kenapa diam-diam dimasukkan ke tasku untuk menjebak? Hanya kelalaian. Salah taruh di tasmu. Aku melihat kue, lalu salah mengira kamu menyembunyikannya. Amal tidak memandang mahal murahnya barang. Kue murah juga bisa mengisi perut orang miskin. Niat yang terpenting. Ternyata adalah kesalahpahaman. Qin Siulan, kamu juga jangan ngotot pada masalah kecil ini. Tidak usah dipersoalkan lagi. Benar, ibu tua fokus beramal, kamu malah meragukan, sungguh tidak pantas. Cepat tutup masalah ini, jangan menyusahkan ibu tua lagi. Kebohongan sambung menyambung. Aku akan diam dan melihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Trik apa lagi yang bisa dia mainkan? Bu, hari ini di kantin, apa kamu diperlakukan tidak adil lagi? Kami khawatir terus. Tidak usah khawatir. Setiap hari melihat Qin Shumei dengan identitas palsu membuat ulah.
malah seperti menonton drama seru. Besok kami bertiga akan ke kantin memeriksa kerja logistik. Kebetulan bisa melihat langsung drama ini. Kebetulan kami juga ingin melihat langsung, apalagi yang bisa dia buat. Pasti tidak akan mengecewakan kalian. Qin Siulan, kamu penuh dengan asap minyak, bau badanmu menyengat, tidak layak duduk di kursi bersih ruang istirahat, jangan masuk, nanti mengotori area umum. Peraturan tertulis, ruang istirahat milik semua karyawan yang sedang bertugas, tanpa memandang jabatan. Siapapun tak berhak melarang orang lain masuk. Qin Siulan, ibu juga sayang lingkungan umum. Tolong bersabar ya. Atau kamu masuk nanti saja, biarkan ibu tenang dulu, jangan mempermasalahkan hal kecil ini dengan ibu. Peraturannya memang begitu. Ruang istirahat semua bisa masuk. Kenapa harus menghalanginya istirahat? Peraturan berlaku untuk semua karyawan. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua. Tidak boleh membatasi istirahat saya sendiri. Saya hanya menjaga fasilitas umum, menjaga kebersihan, bukan sengaja menyulitkanmu. Saya berlapang dada, mengizinkanmu masuk istirahat. Berani tidak menghormati saya di depan umum. Saya pasti akan mencari cara mengusirmu sepenuhnya. Jangan sampai kamu muncul di kantin lagi. Kamu campurkan sekantong tepung basi ini ke dalam tepung normal. Besok bawa masuk ke kantin seperti biasa. Tunggu Qin Siulan menggunakan tepung rusak membuat kue terjadi insiden keamanan pangan. Dia akan langsung dipecat. Setelah itu kantin akan saya yang urus, pasti ada keuntungan untukmu. Tenang, urusan ini pasti saya selesaikan dengan baik. Mbak Siulan, hari ini pesanan kue kantin banyak, tidak? Saya dengar pengunjung akhir-akhir ini naik drastis. Pasti kalian di dapur sangat sibuk. Iya, akhir-akhir ini sibuk sekali. Sebentar, saya belum memeriksa setiap kantin. Barang sudah dibongkar semua. Masih ada banyak bahan makanan. Menunggu untuk saya antar. Saya pergi dulu. Bagus sekali. Tepung yang sudah basi sudah masuk. Begitu Qin Siulan membuat kue dan terjadi kecelakaan, dia akan langsung dipecat. Mulai sekarang, semua urusan kantin akan saya kendalikan. Semua berhenti dulu. Tepung ini sudah berjamur dan berbau. Sama sekali tidak bisa dipakai untuk membuat makanan. Simpan semuanya terpisah. Ternyata dia sudah menemukannya lebih awal. Gagal menyebabkan kecelakaan besar. Sungguh disayangkan. Tapi hanya dengan kelalaian penerimaan bahan, cukup untuk mengusirnya. Kenapa berhenti membuat kue? Ada masalah apa? Tepung ini sudah berjamur dan busuk. Tidak bisa digunakan untuk membuat makanan. Penerimaan barang adalah tugasmu. Kelalaian yang ceroboh, hampir menyebabkan kecelakaan keamanan pangan besar. Sesuai peraturan, kamu harus dipecat sekarang juga. Ternyata dia sudah bekerja sama dengan kurir, sengaja mengganti tepung busuk untuk menjebakku. Sungguh sulit dicegah. Akal manu. Pengawas Wang, lakukan pemecatan segera. Karyawan lalai seperti ini tidak boleh tinggal di kantin grup. Aturan dengan jelas menyatakan, bahan belum masuk ke makanan, belum menyebabkan cedera pada pelanggan, hanya dikenakan denda 1.000 yuan. Tidak mencapai standar pemecatan. Saya nyonya tua. Saya bilang pecat, harus pecat. Jika pengawas tidak mengikuti peraturan perusahaan, akan mendapat sanksi personalia. Mantan manajer kantin, karena melanggar aturan dalam menangani karyawan, langsung dipecat oleh grup. Nyonya tua, saya sungguh tidak berani melanggar aturan untuk memecat. Kalau tidak, pekerjaan saya sendiri terancam. Hanya bisa didenda sesuai aturan. Kalau begitu, denda 10.000. Baik. 100.000. Baik. 1 juta. Gesek kartu. Kakak, kemarin kita bertiga. Rencana yang kita sepakati semalaman hari ini harus dilaksanakan. Qin Siumei setiap hari mengaku sebagai ibu di kantin, seenaknya berbuat semena-mena, menindas karyawan dan mengambil keuntungan kita hari ini. Langsung pergi ke kantin barat untuk memantau menangkapnya. Langsung basah lihat dia masih bisa pura-pura. Kemarin, ibu khusus berpesan kepada kita, jangan muncul duluan untuk menghentikan kekacauan. Hari ini, kita diam-diam mengamati, tunggu sampai dia melakukan semua hal buruk, baru muncul setelah selesai, biarkan semua orang melihat wajah aslinya. Hatiku selalu was-was. Ibu sendirian di kantin setiap hari. Disulitkan. Kita bertiga pergi bersama. Begitu ada yang mengganggu ibu, kita langsung masuk. Jangan sampai dia merasa dirugikan sedikit pun. Nak, Ibu, kami bertiga sedang menuju kantin. Di kantin sana, apakah Qin Siumei menyusahkanmu? Semuanya masih lancar. tenang. Semua situasi di sini bisa saya kendalikan.
menghadapi situasi kecil seperti ini. Saya punya kendali diri yang cukup, akting saya juga pas. Ternyata, tadi begitu, Dengan santainya membelanjakan 1 juta. semua itu hanya akting. Qin Xiulan, mungkin dia meminjam uang kemana-mana. Pura-pura kaya. Padahal tidak. Tunggu sampai debt collector datang menagih. Dia pasti pergi dengan malu. Benar-benar akibat perbuatannya sendiri pantaskah menderita. Banyak karyawan muda di perusahaan menginginkan menu pengurangan lemak, makanan utama, olahan di pasaran tinggi, minyak dan gula, tidak baik untuk kesehatan. Saya menulis sendiri formulir pembelian biji-bijian dan mengajukannya ke Departemen Administrasi. Selain memenuhi kebutuhan makanan karyawan, juga bisa mengoptimalkan kantin struktur makanan secara keseluruhan. 2 keuntungan sekaligus. Formulir pembelian ini adalah kesempatan emas yang datang ke tangan. Saya mengganti semua biji-bijian dalam daftar dengan camilan olahan impor, mahal makanan ringan olahan, lalu mengubah tanda tangan formulir menjadi nama saya sendiri. Uang yang diganti oleh administrasi semua masuk ke kantong. Saya bulan depan, beras, mie, dan kue di rumah tidak perlu keluar uang dan masih bisa mendapat uang saku tambahan. Semua pihak diuntungkan, benar-benar seperti rezeki nomplok. Hapus semua biji-bijian, ganti dengan coklat impor, kue krim, tanda tangan, diganti dengan nama saya sempurna. Ini puluhan ribu anggaran pembelian sementara, dengan harga tinggi, sepenuhnya melanggar logistik kantin, standar evaluasi pembelian. Tanda tangan pada dokumen adalah Qin Xiumei. Akun pelanggaran ini harus ditangani oleh penanda tangan sendiri, menjelaskan secara lengkap dan jelas. Tidak mungkin. Pasti Departemen Administrasi kalian proses verifikasi. Ada kesalahan ibu tua adalah ibu kandung dari 3 presiden direktur. Ibu kandung memegang sebagian besar properti grup. Betapa terhormatnya posisinya. Bagaimana mungkin dia menginginkan penggantian biaya pembelian uang receh kecil seperti ini, melakukan hal curang seperti ini, tindakan kotor. Benar, ibu tua hidup serba ada. Tidak pernah kekurangan emas, perak, dan perhiasan, sama sekali tidak perlu memotong dana pembelian kantin. Pasti petugas entry catatan belakang salah memasukkan data menyebabkan kekeliruan. Mohon bantuan 2 petugas khusus, ambil kembali catatan belakang, periksa sekali lagi. Jangan gegabah, menuduh ibu tua tanpa bukti. Ambil arsip tanda tangan masuk kerja. Bandingkan tulisan tangan di tempat. Kedua tulisan tangan, 100% cocok. Dokumen itu adalah Qin Xiumei, ditandatangani dan dimodifikasi langsung olehnya. Tidak ada kesalahan entry. Semua tuduhan kotor dialihkan kepada Qin Xiulan. Sebelumnya kami sering bertengkar, semua orang tahu dia membenci saya, memfitnah dia memalsukan tulisan saya, semua orang akan percaya. Komisaris tanda tangan ini bukan saya yang buat. Semua ini Qin Xiulan yang iri padaku, diam-diam mengambil contoh tanda tanganku memalsukan tulisan tangan. Mengubah dokumen pembelian sengaja memalsukan bukti untuk menjebakku. Semua tanggung jawab atas pembelian ilegal ini. Harus ditanggung oleh Qin Xiulan sendirian. Qin Xiulan, kau benar-benar berani luar biasa, berani memalsukan tanda tangan nyonya tua, menggunakan dana pembelian kantin untuk kepentingan pribadi, sangat buruk akhlaknya. Biasanya aku sudah lihat kau di mana-mana melawan nyonya tua penuh kecemburuan, tak kusangka di belakang bisa melakukan hal kotor yang tidak pantas. Komisaris karyawan yang berhati jahat dan berakhlak buruk pasti tidak boleh tetap di kantin. Segera hubungi ruang keamanan, kirim orang untuk menahan Qin Xiulan, bawa kembali untuk diselidiki. Ku dengar Qin Xiulan di bagian kue dan nyonya tua tidak akur, sering bertengkar. Qin Xiulan selalu ditekan oleh nyonya tua di mana-mana. Komisaris, coba pikirkan baik-baik. Dia adalah ibu kandung dari 3 Tuan Qin. Kedudukannya sangat tinggi. Mana mungkin berbohong hanya untuk dana pembelian camilan. Sebaliknya, Qin Xiulan lama dikekang oleh nyonya tua, menyimpan dendam, membalas dendam, masuk akal sekali. Dia karyawan tingkat bawah, dendam balas dendam pada keluarga atasan. Hal seperti ini sangat umum. Jangan sampai tertipu oleh penampilannya yang kelihatan jujur. Ruang keamanan, ruang administratif kantin. Segera kirim 2 petugas keamanan ke sini, tahan karyawan yang diduga memalsukan dokumen untuk kepentingan pribadi Qin Xiulan untuk diselidiki. Kalian bersenjata lengkap. Bergegas ke kantin. Ada apa? Keadaan darurat? Laporkan apa adanya. Petugas administrasi kantin menelepon khusus koki kue Qin Xiulan, memalsukan tanda tangan orang lain, mengubah dokumen pembelian, menggelapkan uang kantin. Kami akan menahan karyawan itu untuk penyelidikan. Tidak perlu banyak tebak, 100% itu Qin Xiumei. Sandiwara jebakan yang dia atur sendiri. Dia sendiri yang mengubah dokumen.
tapi tidak berani mengaku. Malah memfitnah ibu terus-menerus. Menyusahkan ibu. Hari ini, kita pasti tidak boleh membiarkannya berbuat seenaknya lagi. Kalian berdua tetap di tempat. Masalah ini, kami bertiga akan pergi sendiri ke kantin menanganinya. Tidak perlu kalian campur tangan. Saksi dan dokumen semua mengarah ke Qin Siulan. Keamanan akan segera tiba. Hari ini dia tidak akan bisa bangkit lagi. Setelah dia dipecat, seluruh kantin tidak ada lagi yang berani melawan saya. Semua yang hadir bisa maju. Periksa dengan saksama kedua dokumen. Formulir yang saya tulis. Tangan pertama, semua adalah pembelian biji-bijian. Dokumen yang ada di meja ini telah diganti. Semua menjadi camilan impor, mahal, tekanan tanda. Tangan di kedua dokumen lengkungan goresan, ukuran huruf, benar-benar berbeda. Siapa yang diam-diam mengubah dokumen, jelas terlihat, tidak perlu diperdebatkan. Aduh, Dia ternyata menyimpan lebih awal. Foto dokumen asli. Harus cari cara untuk menutup mulut semua orang. Nyonya tua yang benar-benar memegang grup masa pola pikirnya sekecil itu, demi uang pembelian camilan sedikit, diam-diam mengubah dokumen dan malah memfitnah karyawan biasa. Cara itu benar-benar tidak pantas. Beberapa tahun lalu, di pesta ulang tahun grup, saya beruntung pernah melihat dari jauh, ibu dari Direktur Qin yang asli, semuanya sangat cocok dengan Qin Siulan. Sebaliknya, dengan Qin Xiumei yang di sini, tidak ada sedikit pun kemiripan. Kalian para staf rendahan sama sekali tidak punya kepekaan berani bergunjing dan memfitnah seenaknya. Qin Siulan seumur hidupnya tidak akan pernah menjadi nyonya tua. Akulah ibu kandung Direktur Qin berani menyebarkan gosip lagi. Saya akan telepon anak saya sekarang, pecat kalian semua, angkat kaki dari grup. tidak perlu mengancam semua orang. Direktur Qin adalah orang yang bijaksana, melakukan tugas hanya berdasarkan peraturan grup. Tidak akan hanya karena kata-kata kosong, Anda memecat seenaknya staf rendahan yang rajin dan jujur. Bekerja. Direktur Qin adalah dari rahimku, anak kandungku yang lahir. Setiap kata yang saya ucapkan dia akan lakukan 100%. Oh ya, karena Anda begitu percaya diri sekarang, telepon segera panggil ketiga, Direktur Qin. Kesini kita berhadapan. Langsung lihat apakah mereka ikuti perintah Anda, atau setuju dengan kata-kata saya. Tidak perlu telepon, masalah kecil pembelian kantin. Tidak perlu ganggu tiga direktur grup yang sibuk hanya buang waktu berharga mereka. Qin Julan, kamu jelas sengaja mengacau Direktur Qin setiap hari. Harus tangani proyek grup bernilai ratusan juta. Mana ada waktu urus kantin urusan kecil sepele ini? Apa maksud jahatmu? Petugas keamanan akan segera tiba. Tidak perlu repotkan Dirut. Kami sekarang bisa mengawalmu sendiri ke ruang keamanan untuk diperiksa. Jangan buang waktu dengannya. Bawa saja langsung, biar dia tidak terus di sini, memfitnah nyonya tua. Dari awal sampai akhir, dia sendiri yang memalsukan dokumen pembelian bukti kuat di depan mata kalian. Tidak bisa bedakan benar salah. Memihak yang memalsukan. Malahan mau menahan saya yang ingin membersihkan nama peraturan grup di mata kalian. Apa tidak berharga? Omong kosong. Dokumen itu kamu palsukan mirip tulisanku. Semua orang bisa bersaksi. Aku sehari-hari baik hati masa bisa memalsukan dokumen. Nyonya tua tidak akan berbohong. Ikut kami. Siapa berani macam-macam dengan ibuku? Buku catatan ini mencatat riwayat harian baru-baru ini. Tanda tangan staf di bilik administrasi hari ini saat istirahat siang. Hanya Qin Xiumei, seorang diri masuk ke bilik sendirian, menyentuh dokumen pembelian karyawan lainnya sepanjang waktu bekerja di area kue. Semua memiliki saksi dari rekan kerja. Selain itu, setiap formulir yang saya ajukan akan saya foto dan arsipkan sudut dokumen. Memiliki lipatan khas saya. Lipatan dokumen yang dimanipulasi ini sama sekali tidak cocok. Cukup membuktikan dari awal hingga akhir, orang yang memanipulasi dokumen hanyalah Anda. Ibu Anda melakukan ini pasti memiliki pertimbangan dan alasan mendalam Anda. Kami orang biasa, tidak bisa memahaminya. Sekarang jelaskan kepada semua orang alasan dibaliknya agar Qin Xiulan bisa diam selamanya. Kami semua siap mendengarkan. Semua bukti mengarah pada saya. Jika tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, orang akan mengetahui identitas saya, hanya bisa menggunakan peningkatan kantin grup sebagai alasan untuk lolos. Di mana saya memanipulasi dokumen untuk keuntungan pribadi saya, mengoptimalkan kantin lebih awal skema tunjangan logistik 3 direktur Qin selama ini. Terus aktif menyesuaikan kategori pembelian lebih banyak membeli kue dan camilan, memperkaya makanan istirahat siang karyawan semata-mata untuk semua kepentingan staf kantin. Ibu adalah ibu kandung presiden direktur hari ini.
Saya secara sukarela mengambil alih tanggung jawabnya ke depannya. Dia pasti akan membicarakan saya di depan Direktur Qin, kenaikan pangkat dan gaji sudah di depan mata, menanggung kesalahan. Ini sepadan petugas. Hari ini benar-benar kesalahpahaman besar seluruh masalah. Selama periode pengawasan, semuanya adalah tanggung jawab saya. Saya tidak memeriksa terlebih dahulu. Dokumen pembelian semua konsekuensi. Saya tanggung sendiri, tidak perlu memanggil petugas keamanan lagi. Semua berkumpul di sini, mengobrol, menunda pekerjaan, segera kembali ke pos masing-masing, lakukan tugas masing-masing. Perkara ini selesai sampai di sini. Jangan ada yang membicarakannya secara pribadi. Manajer uang biasanya jika menghadapi masalah kecil langsung lempar tanggung jawab, tidak pernah mau ambil tanggung jawab. Hari ini anehnya. Dia malah mengakui semua kesalahan, pasti karena dia takut pada yang disebut nyonya tua. Ingin menyenangkan atasan saja, intinya dia pilih kasih. Kalau itu karyawan biasa, kejadian seperti ini pasti sudah dilaporkan ke HRD dan dihukum berat. 2 bukti kuat di depan mata, bisa dilewati begitu saja. Peraturan kantin ini hanya berlaku untuk pekerja bawah. Segera akses sistem penempatan karyawan grup, cari seorang karyawan bernama Qin Xiulan, juru masak kue saat ini ditugaskan di kantin yang mana. Catatan sistem karyawan Qin Xiulan bertugas di kantin barat bagian kue. Aduh, kita malah ke kantin timur, buang banyak waktu. Ibu sendirian di kantin barat, mungkin sudah dihadang oleh Qin Xiumei dan rombongannya. Jangan buang waktu, kita harus segera ke kantin barat. Ibu tidak boleh sendirian, dirugikan. Verifikasi izin wajah gagal. Tidak ada izin buka pintu. Daging segar dan jamur suhu rendah di luar hanya tahan maksimal 30 menit akan rusak semua. Jika terjadi kerugian bahan besar, semua karyawan kantin bonus kuartal akan hangus. Sistem akses pintu rantai dingin rusak total. Hanya presiden direktur yang punya izin buka. Saya harus segera telepon Direktur Qin, minta izin buka darurat. Direktur Qin, pintu rantai dingin. Kantin barat mengalami gangguan sistem. Banyak bahan segar, suhu rendah tertahan di luar, tidak bisa masuk. Butuh izin khusus manajemen untuk buka. Situasi sangat darurat. DNN Korot ini. Semua izin peralatan logistik grup ibu saya memiliki semuanya kualifikasi akses tertinggi. Jika nyonya sekarang ada di dekat Anda, minta bantuan dia untuk buka pintu. Mengerti. Saya akan segera meminta tolong Ibu untuk menangani krisis. Ibu, sekarang seluruh kantin, bonus triwulan semua karyawan ada di tangan Anda. Mohon Anda turun tangan, buka pintu dengan pengenalan wajah, mengatasi krisis pemborosan bahan makanan. Saat ini hanya Anda yang memiliki izin akses tingkat tinggi yang sesuai. Hal sepele seperti pengenalan akses pintu bagi Anda tidak ada artinya. Kami, karyawan tingkat bawah sama sekali tidak memiliki izin penanganan, hanya bisa berharap Anda membantu. Jika terus ditunda, semua bahan makanan akan rusak. Bonus kerja keras kami selama beberapa bulan akan hilang sia-sia. Ibu, mohon cepat lakukan. Saya tidak pernah mendaftarkan informasi di database wajah keluarga eksekutif grup saya. Pintu ini tidak bisa dibuka dengan wajah saya. Jadi saya hanya bisa mencari alasan untuk mengulur waktu. Mencari cara untuk mengelabui. Jangan sampai ketahuan saat itu juga. Jangan khawatir. Sistem rusak, jangan sembarangan scan wajah. Tunggu 5 menit dulu, lihat apakah sistem bisa memperbaiki sendiri. Tinggal kurang dari 20 menit. Bahan segar akan busuk. Mana bisa tunggu 5 menit? Ibu, cepatlah. Iya, waktu terus berjalan. Jika terus menunggu, bonus kami semua akan hilang. Kamu, tukang roti rendahan, ngapain ikut campur? Operasi akses pintu khusus eksekutif masa orang sepertimu ikut campur. Menyentuh peralatan sembarangan bisa memicu alarm sistem seluruh grup, memperparah kerusakan bahan makanan. Kamu sanggup tanggung jawab? Qin Xiulan, bisakah kamu tenang? Jangan menghalangi menunda Ibu menangani urusan darurat. Status rendah, maka patuhlah menjaga posisi kuemu sendiri. Jangan selalu berkhayal campuri urusan eksklusif atasan, tidak tahu diri. Jika nanti semua bahan segar terbuang, semua karena kamu yang maju mengacau, semua kerugian ditanggung olehmu sendiri. Bahan segar akan segera semua rusak dan terbuang. Di mata semua orang hanya tahu memuja orang yang berpura-pura menjadi ibu. Sama sekali tidak peduli kantin. Kerugian bahan makanan puluhan ribu, tidak peduli bonus semua karyawan. Kau bicara omong kosong memfitnahku. Siapa yang ibu palsu? Berani-beraninya kau bicara lagi. Aku akan suruh atasan pecat kau sekarang juga. Perdebatan sia-sia, tidak ada artinya. Sekarang kau maju scan wajah, buka pintu asli atau palsu, mesin akan tahu. Ibu cepat maju scan wajah seketika, bikin Qin Xiulan malu besar. Biar dia tak punya alasan lagi untuk mencurigai Ibu sembarangan. Betul, setelah scan, pintu terbuka tutup, mulutnya rapat-rapat, lihat bagaimana dia bisa memfitnah lagi.
Jangan ragu, ibu bahan tidak tahan lama, cepat lakukan. Verifikasi izin gagal tidak berhak lewat. Kenapa gagal dikenali? Dia jelas ibu kandung Direktur Qin. Kenapa akses pintu tidak mengenalinya? Direktur dan ibu izin akses pintu khusus adalah level tertinggi. Seharusnya tidak mungkin situasi tidak dikenali. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah kita dari awal sampai akhir salah orang? Akses pintu gagal verifikasi berkali-kali cukup membuktikan kau sama sekali tidak punya izin akses keluarga eksekutif grup identitas yang disebut ibu kandung direktur. Dari awal sampai akhir adalah kebohongan yang kau buat. Omong kosong ini di dalam alat akses. Pintu kerusakan, perangkat keras. Harus hubungi teknisi eksternal. Datang, bongkar perbaiki. Sekarang tidak bisa dipakai normal. Lampu indikator alat koneksi jalur belakang semuanya normal. Sistem belakang perangkat keras, tidak ada kerusakan sama sekali. Alasanmu terlalu lemah. CPU KA, verifikasi izin berhasil, silakan lewat. Baru saja mesin tidak bisa mengenali dia. Tapi Qin Shulan langsung terbuka setelah dipindai. Ini sungguh tidak wajar. Jangan-jangan, kita selama ini salah orang yang kita dukung. Yang sebenarnya punya akses adalah Qin Shulan. Tapi dia selalu menyebut dirinya ibu tua. Kita semua sudah terlanjur percaya padanya. Sekarang jadi bingung sekali. Ini sistem backend cloud group. Informasi tertunda dan lemot. Tadi perintah pengenalan wajah saya sudah masuk ke sistem. Pintu bisa terbuka dengan lancar berkat operasi pemindaian wajah saya. Tadi Qin Shulan, kebetulan saja, tepat waktu hanya saat sinkronisasi selesai. Benar, pasti. Karena keterlambatan sistem, ya harus. Ibu tua yang turun tangan, membuka pintu, hanyalah langkah pertama mengatasi krisis. Kita juga harus secara berurutan, mencocokkan, dan mendaftar setiap jenis produk segar suhu, masuk rantai, dingin, memasukkan ke sistem online group form. Perkiraan kerusakan bahan makanan melaporkan ke Departemen Administrasi. Sebelumnya sudah membuang banyak waktu berharga. Waktu tersisa sangat sedikit. Semua orang harus bekerja cepat jika melebihi batas. Waktu semua produk segar akan terbuang. Seluruh proses saya lakukan sendiri. Setelah krisis selesai sepenuhnya, semua pujian semua diberikan kepada saya. Qin Shulan tidak mendapat keuntungan sedikit pun. Jangan berharap dapat bagian seluruh proses selanjutnya. Cukup saya tangani sendiri. Kamu seorang tukang kue tidak mengerti sistem persetujuan logistik. Jangan di sini mengacau dan menghalangi. Berdiri di samping dan tunggu saja. Kamu belum pernah memiliki akses sistem persetujuan logistik grup. Tidak tahu sama sekali. Prosedurnya, memaksakan operasi. Hanya akan memicu peringatan sistem menyebabkan kerugian lebih besar. Hanya mengisi beberapa formulir memasukkan data saja. Apa susahnya? Saya sebagai ibu tua semua sistem grup. Saya berwenang mengoperasikannya, bukan urusanmu untuk mengatur-atur. Qin Shulan, jangan banyak bicara. Ibu tua berpengalaman luas. Hanya soal prosedur logistik kecil. Sama sekali tidak menyulitkannya. Kamu diam saja di samping. Jangan mengganggu pekerjaan ibu tua. Benar. Keluarga manajemen puncak mengurus urusan dinas. Kami staf bawah hanya perlu menonton. Tidak boleh asal menyela dan mencegah. Jangan menghambat ibu tua menyelesaikan urusan penting. Bicara lagi, berarti sengaja menghalangi pekerjaan. Masih harus timbang, isi suhu, unggah dokumen. Prosedurnya sangat rumit. Mana ada aturan sebanyak ini? Isi angka sembarangan lalu serahkan. Asal-asalan ke bagian administrasi saja selesai. Tidak perlu repot dengan banyak langkah. Kamu sengaja melewati penimbangan dan pemeriksaan kualitas. 2 langkah verifikasi inti. Mengisi informasi. Sistem back-end akan langsung memicu peringatan risiko merah. Catatan masuk seluruh barang segar, semua akan dibatalkan. Waktu tersisa tidak cukup untuk pemeriksaan ulang kedua. Puluhan ribu bahan makanan segar akan langsung hangus total. Kali ini benar-benar membuat masalah besar. Semua bahan harus dihitung ulang dan diverifikasi. Kelebihan waktu, jadi hangus. Bonus kuartal kita semua menjadi 0. Posisi manajemen saya pun tidak bisa dipertahankan. Tapi dia adalah ibu tua. Siapa di antara kita yang berani menuduh di depan umum? Dia melakukan kesalahan operasi. Begitu menyinggung perasaannya, kita tidak akan bisa bertahan di kantin. Sekarang hanya bisa mencari cara untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada Qin Shulan. Kita tidak boleh memikul kesalahan besar ini. Akar kesalahan seluruh masalah ini ada padamu. Tadi kamu memaksa maju untuk scan wajah, mengganggu konsentrasiku, menyebabkanku lengah saat mengisi formulir dan membuat kesalahan. Sekarang semua pekerjaan perbaikan akhir semua kamu yang tangani. Kamu yang membersihkan kekacauan akibat kesalahan operasiku.
Kamu yang sepenuhnya merebut kendali operasi secara aktif, nekat melewatkan langkah verifikasi inti, mengisi sembarangan, semua kesalahan operasi sepenuhnya disebabkan olehmu. Jangan seenaknya melemparkan tanggung jawab padaku. Qin Xiulan, sekarang bukan waktunya mencari siapa yang benar atau salah. Segera perbaiki, hilangkan peringatan dini. Kalau tidak, bonus semua orang akan lenyap. Kamu tega menyusahkan semua orang. Kasihanilah kami semua, lupakan masa lalu, tangani perbaikan proses, selesaikan ini secepatnya, jangan terus mempermasalahkan siapa yang salah operasi. Selesaikan dulu krisis besar pemborosan bahan makanan itu yang terpenting. Azheng, tidak ada waktu menjelaskan detailnya. Segera buka jalur persetujuan darurat untuk logistik kantin wilayah barat, guna mengatasi krisis peringatan, masuk bahan segar. Biasanya, tadi manajer Wang menerima teleponku, tahu ibu ada di lokasi, pasti akan maju membantu ibu menangani masalah akses. Seharusnya sudah mengenali ibu. Tapi nada suara ibu di telepon tadi terburu-buru, jelas merasa diperlakukan tidak adil. Itu cukup membuktikan manajer Wang dan mereka masih menganggap Qin Xiumei sebagai ibu yang sebenarnya, terus menyusahkan ibu. Qin Xiumei, dengan menyamar sebagai ibu, seenaknya membuat masalah, berulang kali menimbulkan kesulitan bagi ibu. Hari ini kita tiba di kantin, pasti tidak akan lagi memaafkan perbuatannya. Kita percepat langkah, jangan sampai ibu sendirian menghadapi Qin Xiumei, manajer Wang dan yang lainnya. Jangan biarkan dia menanggung semua masalah sendirian. Pertama, timbang ulang semua bahan segar yang tertahan. Catat satu persatu. Berat bersih aktual, kemudian lengkapi setiap batch bahan dengan dokumen inspeksi kualitas yang sesuai. Unggah secara seragam ke sistem arsip. Terakhir, perbaiki data suhu masuk yang salah di sistem, data kategori bahan makanan, ajukan permohonan khusus untuk toleransi kerugian, laporkan ke Departemen Administrasi Keadaan Khusus kali ini, minta perpanjangan batas verifikasi. Krisis masuknya bahan segar sudah ditangani dengan baik seluruhnya. Direktur Qin, semua krisis bahan makanan sudah teratasi dengan baik. Keberhasilan mengatasi seluruh krisis adalah berkat ibu. Berkat ibu yang mengambil alih proses logistik, meskipun sistem bermasalah di tengah jalan, tetap menstabilkan situasi. Luar biasa. Jika tidak ada ibu yang turun tangan, kita semua hari ini bonusnya tidak akan selamat. Ibu. Direktur Qin, Anda memanggilnya ibu? Jangan ungkap dulu di depan umum hubungan ibu dan anak kita. Hari ini, kita tidak bisa membuat situasi menjadi tidak terkendali. Untuk sementara, pendam dulu masalah ini. Bu, dia berkali-kali mencari cara untuk menyusahkan dan menjebakmu, hari ini memalsukan dokumen menghalangi pintu, dibuka memfitnah dan menahan, semua bukti sudah terpampang, jelas kami tadinya berniat memecatnya di tempat bersama ketiga. Manajer yang tidak tahu benar, salah itu ikut bertanggung. Jawab kami melihat langsung dia mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri dan bahkan mendorongmu. Kenapa masih melindungi palsu yang penuh kebohongan ini? Semua ketidakadilan yang Anda alami kami semua melihatnya. Hari ini kebetulan saksi dan bukti lengkap sudah tidak perlu lagi bersabar. Hajar dia, ada waktu dan tempat yang tepat. Hari ini waktunya belum tepat. Untuk sementara, ikuti apa yang kukatakan. Bersabarlah. Lihat, Presdir sampai ketakutan sampai manggil. Bu, untung saja tadi, Presdir cepat membantu saya. Saya sudah tua kalau sampai terjatuh dan terluka. Terjadi kecelakaan pribadi. Perusahaan harus menanggung semua biaya kompensasi kecelakaan. Kerja Presdir tadi, emosi sesaat bisa dimaklumi. Pak Qin, tadi kami terus mendampingi Nyonya Tua, makanya tidak sempat segera melaporkan situasi kantin kepada Anda. Benar. Pak Qin, sejak kejadian tadi sampai sekarang kami tidak meninggalkan Nyonya Tua merawatnya dengan baik, tidak membuatnya sedikit pun menderita. Di seluruh kantin semua pekerjaan kami lakukan dengan semangat, pekerjaan berat dan kotor pasti tidak akan membuat Nyonya Tua menyentuhnya. Semua hal selalu mendahulukan keinginan Nyonya Tua. Aduh, gawat. Kalau mereka sekarang langsung membongkarnya, bahwa aku menyamar sebagai Nyonya Tua, aku tidak hanya kehilangan pekerjaan di kantin, semua keluargaku bergantung padaku, keuntungan yang kudapat dari situ juga hilang semua. Seluruh desa akan menertawakanku. Harus segera cari alasan untuk pergi. Tidak boleh terus di sini. Di kantin masih banyak pekerjaan logistik yang menungguku untuk diurus. Ada urusan mendesak, jadi tidak bisa berlama-lama di sini. Aku duluan.
Qin Siulan. Nyonya tua sudah pergi. Kamu masih menempel di samping Direktur Qin, membiarkan presiden sendiri menuntunmu, tidak punya perasaan sama sekali. Sebagai staf rendahan, kamu tidak tahu kewajibanmu. Cepat menjauh ke samping. Beraninya kamu. Berani mendorong ibuku? Kalian bertiga buta. Selalu memihak orang luar yang mengaku anggota keluarga. Berulang kali dengan sengaja menghina ibuku. Aku melihat semuanya dengan jelas. Hanya catatan jelek ini, berani-beraninya mengaku sebagai presiden? Sebaliknya, Qin Siulan, yang selalu dikekang oleh Nyonya tua, menyimpan dendam dan membalas dendam. Masuk akal sekali. Qin Siulan, bisakah kamu tenang sedikit? Jangan ikut campur, mengganggu Nyonya tua yang sedang menangani urusan mendesak. Direktur Qin, semua krisis bahan makanan sudah teratasi dengan baik. Krisis ini bisa diatasi dengan lancar. Semua pujian untuk Nyonya tua. Ternyata dari awal, Qin Siulan adalah Nyonya tua yang asli. Kita malah setiap hari memuja Qin Siumei yang palsu. Di mana-mana menyulitkan dan menekan Nyonya sejati dari grup. Kita telah membuat kesalahan besar. Pekerjaan ini pasti tidak bisa dipertahankan. Maaf, Pak Qin. Kami yang buta tidak bisa membedakan Nyonya yang asli dan palsu. Selalu salah memperlakukan Ibu Qin Siulan. Kami tahu salah. Mohon ampun. Jangan terlalu keras. Berikan hukuman yang ringan. Kami buta percaya pada kebohongan Qin Siumei. Selalu menyusahkan Qin Siulan. Melakukan kesalahan besar yang tak terperbaiki. Dengan tulus kami mengakui kesalahan. Akar semua kesalahan ini ada pada kami. Apapun keputusan Pak Qin, kami tidak akan mengeluh, terima dengan ikhlas. Kalian berani melawan atasan. Banyak kesalahan berat bertumpuk. Perusahaan tidak akan mempekerjakan kalian bertiga lagi. Departemen SDM Kepala Kantin Wilayah Barat, Supervisor Wang Kakak Zhao, dan bertiga langsung dipecat, kartu identitas langsung ditarik gaji. Hari ini dihitung. Dalam setengah jam harus keluar semua ibu. Ketiga pengawas yang berkuasa ini akhirnya mendapat hukuman yang pantas. Mulai sekarang, kantin tidak ada lagi yang berani mengganggu Ibu Qin Siumei. Kita biarkan dulu, sampai kakek Qin Shoushan pesta ulang tahun ke-80, membongkar semua tipu dayanya di depan umum. Biarkan seluruh keluarga Qin melihat wajah aslinya dengan jelas. Besok adalah ulang tahun kakek kalian, Qin Shoushan yang ke-80. Sudah 20 tahun. Dulu dia tega mengusir kami, ibu dan 3 anak dari rumah Qin. Memutus semua jalan hidup kami, membiarkan kami menderita di luar. Sekarang kalian bertiga bersaudara bersatu, membangun grup Qin yang besar, sukses dan terkenal. Qin Siumei masih menyamar sebagai diriku. Sudah waktunya kembali. Bu, besok grup ada rapat penting kerja sama internasional. Kami bertiga sebagai penguasa grup harus hadir dari awal sampai akhir, baru bisa berangkat setelah rapat selesai ke desa. Tiba di tempat pesta ulang tahun akan terlambat cukup lama. Kami sudah atur sebelumnya mobil khusus, semua kado ulang tahun dikirim duluan ke rumah keluarga Qin sopan santun. Pasti tidak akan kurang. Kalau keluarga kakek Qin Siumei datang, dan di sana malah menghina, dan merendahkan ibu. Kami akan langsung buka kartu tunjukkan, identitas tidak akan diam saja. Tidak apa-apa, datang terlambat juga tidak masalah. Semua anggota keluarga Qin, pikiran dan prasangka sudah saya pahami sejak dulu. Baik buruk mereka, saya tidak peduli. Kembali kali ini yang ada di hati saya hanya nenek kalian, Liu Guilan. Dulu semua anggota keluarga menyingkirkan dan menyiksa saya. Hanya dia diam-diam peduli pada saya, diam-diam membantu saya. Kembali kali ini saya pasti akan menjemputnya, tinggal di villa bersamaku, perhiasan emas, lengkap, hidup tenang dan bahagia. Tidak perlu lagi di keluarga Qin menderita perlakuan buruk, siapapun. Semua ikut aturan ibu, asalkan nenek mau pindah ke sini. Kami segera siapkan pembantu dan sopir pribadi untuk merawat sandang pangan, papan transportasi, semua spesifikasi terbaik. Besok di pesta ulang tahun Qin Siumei pasti akan pamer besar-besaran berbagai hak istimewanya di kantin. Kami datang tepat untuk membongkar semua kebohongannya. Kalian semua buka mata lebar-lebar. Ini semua dari grup Qin, bahan makanan kelas atas dari kantin, kue-kue halus. Semua bisa saya ambil seenaknya, barang bagus yang saya bawa pulang, seluruh kantin saya yang pegang kendali, mau barang bagus, apapun bisa langsung bawa pergi. Kalian ikut saya, dapat berkah. Kedepannya, makan minum tidak perlu keluar uang sepeser pun. Kakak kedua memang hebat, perusahaan palsu. Nyonya tua yang dihormati semua orang. Seluruh keluarga kita bisa ikut menikmati keuntungan besar. Menantu, mulai sekarang, kalau kamu ingin makan camilan atau kue apa saja, langsung bilang sama ibuku, ambil saja dari gudang kantin. Tidak perlu beli sama sekali. Ibu, kamu hebat sekali. Dengan kemampuan ini, kehidupan keluarga kita langsung semakin membaik.
Jangan sembunyi lagi, Qin Xiumei. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kita saling tahu seluk-beluk satu sama lain. Tidak perlu terus di depanku berpura-pura menjadi nyonya tua dari grup Qin. Sandiwara yang sudah lama dimainkan ini bisa diakhiri. Wah, tamu langka. Ya, kau masih punya muka datang ke ulang tahun ke-80 ayah. Lihat pakaian polos murahanmu ini, kelihatan hidupmu sengsara dan miskin. 3 anak laki-laki pun tidak ada yang dibawa. Jelas-jelas tidak berguna. Tidak bisa menjadi orang sukses sama sekali. Dulu kau sendiri yang keras kepala. Kuusir dari rumah. 20 tahun telah berlalu. Tak ada kemajuan sama sekali. Sebaliknya, Xiumei sukses gemilang. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Sama-sama putri kandung keluarga Qin, kenapa perbedaannya sebesar ini? Xiumei di grup Qin dihormati orang, sementara kau hanya di luar kelas bawah menguleni adonan, kerja kasar. Bibi, kau hidupnya sangat susah, masih tega datang ke sini, tidak takut mempermalukan keluarga Qin kami? Benar. Kalau punya kemampuan sedikit saja, pasti tidak akan datang sendiri dengan tangan kosong untuk memberi selamat ulang tahun. Kalian diam saja dulu. Lanlan selama ini sendirian membesarkan 3 anak. Betapa sulitnya. Jangan terus-terusan mengejek dan merendahkannya. Apa urusanmu campur tangan? Kau membela orang luar. Tidak tahu mana yang bisa memberikan manfaat bagi keluarga, putri. Bu, bisa nggak sih lo lihat prioritas? Xiumei satu-satunya andalan keluarga kita. Lo malah belain yang nggak punya apa-apa, yaitu Qin Xiulan, Bu. Kalau lo masih belain dia sekali lagi, gue nggak bakal bawa lagi makanan dari kantin, beras, tepung, kue-kue buat bantu keluarga. Kalian gak boleh gitu nyalahin ibu gue. Hari ini gue kasih tahu kalian yang sebenarnya. 3 anak laki-laki gue adalah Qin Zheng, Qin Yue, Qin Shuo, dari Qin Group, 3 presiden direktur. Gue lah nyonya tua yang sebenarnya dari grup itu. Jangan mimpi lo. Kalau 3 tuan Qin itu anak kandung lo masih perlu tiap hari di kantin ngulenin adonan, kerja kasar, omong kosong lo nggak masuk akal. Mau nipu siapa? Nenek, jangan percaya omongannya. Dia cemburu doang sama ibu gue yang hidupnya mewah dan terhormat. Coba lihat wajah, bentuk tubuhnya. Dulu waktu gue ke grup ngurus sesuatu, dari jauh gue pernah lihat nyonya tua yang asli. Mirip memang sedikit. Masa dari awal sampai akhir kita salah orang? Nggak mungkin. Kalau dia beneran nyonya tua, masa datang sendiri ke pesta ulang tahun, 3 anak presiden direktur nggak nemenin? Paling cuma mirip doang. Botol arak putih koleksi 30 tahun ini di pasaran langka. Harganya ratusan ribu. Cukup buat buktiin identitas gua. Bukan omong kosong. Ini dari pabrik anggur merek ternama, faktur pembelian resmi. Pembeli, batch arak informasi harga lengkap. Cukup buktiin kalau ini asli. Sekarang ini mudah banget cari barang palsu. Cari orang untuk bikin faktur palsu diam-diam. Gampang banget. Sama sekali tidak sah. Memalsukan faktur resmi pembelian minuman keras. Itu adalah tindakan ilegal. Jumlah uang yang terlibat besar. Harus tanggung jawab pidana. Saya sama sekali tidak perlu demi sebotol minuman keras. Ambil risiko langgar hukum. Benar. Pemalsuan harus masuk bui. Karena fakturmu asalnya nggak jelas. Kami sekarang langsung lapor satuan keamanan. Kirim kamu ke penjara. Masuk sel. Keaslian faktur. Bisa scan kode verifikasi di situs resmi. Sekali periksa langsung tahu asli atau palsu. Nggak perlu repot lapor satuan keamanan. Halo, produk yang diverifikasi kali ini adalah Motai koleksi 30 tahun. Pembeli Qin Xiulan. Jumlah pembelian 286.000 yuan. Dokumen asli dan valid. Kode anti palsu, tidak ada catatan perubahan. Yang dikatakan Qin Xiumei sebagai milik eksklusif, villa dan kapal pesiar mewah. Semua itu aset pribadi saya. Dia hanya pakai properti pribadi saya untuk menipu di mana-mana. Menyamar sebagai saya untuk cari untung. Hari ini, saya nggak ungkap semuanya duluan. Saya cuma ingin lihat dengan mata sendiri. Hati sebenarnya dari kalian semua. Lihat bahwa di mata kalian hanya pentingkan kekuasaan dan kekayaan. Dengar pujian palsu. Sembarangan rendahkan keluarga sejati. Hancurkan semua gunjingan yang remehkan aku. Gosip dan fitnah. Bahkan jika kamu rela keluarkan uang, beli minuman keras tua yang mahal, itu cuma buang uang. Cuma untuk gengsi. Sebelumnya kamu pinjam 1 juta untuk bayar denda kantin. Itu cukup buktikan kamu nggak kaya. Kecuali, kamu bisa panggil 3 direktur Qin secara langsung ke sini. Baru kami percaya omong kosongmu. Kalian sudah sampai mana? Di pesta ulang tahun ini, keluarga kakek perlu bertemu kalian langsung. Bu, rapat internasional baru selesai, mobil kami sudah sampai di pintu desa, dalam 5 menit bisa masuk halaman. Masih bohong ulur waktu. Kami nggak percaya omonganmu. Orang sepertimu yang penuh dusta. Nggak pantas di pesta ulang tahun keluarga Qin. Cepat keluar.
Lan, Papa benar-benar buta. Salah menyalahkanmu. Kamu berjiwa besar. Jangan diambil hati. Kakak, sebelumnya aku bicara tanpa mikir, setiap kata nyakitin hatimu, jangan samain kami. Tante, sebelumnya aku masih kecil dan ngomong sembarangan, mohon maaf ya. Tante, sebelumnya aku berpikiran sempit, tidak bisa melihat kebenaran. Mulai sekarang kami ikut kamu. Ma, tempat ini tidak layak kita tinggal di sini. Ikut aku pulang ke villa. Mulai sekarang, aku akan rawat kamu. Ma, sekarang kamu ikut Qin Siulan hidup enak. Dia sekarang jadi pemilik grup Qin, nilainya miliaran. Kamu harus bantu-bantu, kita sekeluarga besar. Nanti kasih Hao-yu posisi, kerja gaji tinggi dan stabil, bagi-bagi sedikit harta ke kita sekeluarga nikmati kemakmuran, bersama. Guilan, darah lebih kental dari air. Meskipun dulu banyak pertengkaran, tetap saja keluarga kamu bicara baik-baik sama Lan. Tolong kita. Kenapa kamu tidak sadar diri? Sekarang yang bisa diandalkan untuk bangkit hanya Qin Siulan. Kamu malah ragu-ragu. Di hati kamu memihak siapa? Nenek, jangan ragu lagi. Asal kamu bantu bicara baik pada dia, hidup keluarga kita langsung berubah. Kamu juga tidak perlu khawatir tiap hari. Urusan rumah tangga. Nenek Qin Siulan kaya raya, berbagi sedikit sumber daya baginya itu sama sekali bukan masalah besar. Kalian memblokir pintu kompleks perumahan dan memaksa ibuku berkata kasar dan mempersulit. Tidak ada rasa hormat. Sama sekali masih berani minta bantuan saya. Dulu bagaimana kalian mempermalukan saya mengucilkan ibuku? Saya ingat semuanya. Perpecahan ini saya tidak akan pernah memaafkan. Merayu dengan kata-kata manis. Cara ini tidak akan berhasil, harus cari cara lain. Asalkan dari Qin Siulan mendapatkan uang di tangan dengan cara apapun, kita harus mencoba. Kata-kata manis jalan memohon bantuan Qin Siulan buntu. Kami pura-pura sakit parah, berbohong bahwa ayah sakit parah mendadak sangat membutuhkan biaya operasi besar. Ibu lemah hati dan baik pasti diam-diam akan mengeluarkan uang. Qin Siulan menjunjung tinggi bakti tahu. Ayah sakit parah pasti tidak akan tinggal diam. Cara ini aman dan terpercaya, asalkan mendapat biaya medis besar. Kami bisa merenovasi rumah, membeli peralatan elektronik, memperbaiki kehidupan keluarga. Setelah uang di tangan kami bilang keluar, kondisi membaik, tidak perlu operasi, uang ini semuanya kita pakai sendiri. Tidak perlu diserahkan kepada siapapun. Apa? Ayahmu sakit? Pak Tua, jangan sampai kenapa-kenapa. Uang ini pakai dulu untuk darurat. Kalau kurang, saya minta lagi sama Lan. Jangan takut, Pak. Aku bawa uang untuk biaya pengobatan. Syukur, Alhamdulillah. Sekarang kita punya banyak uang. Tidak perlu repot-repot pergi ke rumah sakit untuk operasi. Aku tadinya berpikir, kalau ayah benar-benar sakit parah, semua biaya pengobatan akan aku tanggung sepenuhnya, tidak ambil sepeser pun. Tidak menyangka kalian sekeluarga bersekongkol berpura-pura sakit, hanya untuk menipu uang. Sungguh menyedihkan. Ini hanya kesalahpahaman. Ayah hanya sedikit tidak enak badan. Kami tidak sengaja berpura-pura sakit untuk uang. Atur orang selidiki Qin Shoushan secara menyeluruh, riwayat medis terbaru, laporan kesehatan lengkap, verifikasi kondisi kesehatan aslinya. Bu, semua investigasi selesai. Indikator laporan kesehatan kakek semua normal. Tidak ada penyakit yang perlu dioperasi. Hasil investigasi lengkap sudah didapat. Kalian bersekongkol pura-pura sakit untuk uang. Biaya pengobatan ini tidak akan aku keluarkan lagi sepeser pun.
merayu dan memohon, pura-pura sakit untuk uang. Kedua cara itu tidak berhasil. Hanya bisa nekat, menyusup diam-diam ke Villa Qin Siulan di malam hari, membongkar brankas. Pasti di dalamnya banyak uang tunai dan perhiasan. Dapatkan itu, keluarga kita bisa bangkit sepenuhnya. Brankas ini punya kunci wajah. Kita tidak bisa membukanya. Hanya ibu yang selalu bersama Qin Siulan. Pasti wajahnya sudah terdaftar di sistem. Kita harus memanggil ibu, memaksanya untuk membuka. Benar, asalkan nenek mau bekerja sama membuka. Harta di dalamnya semua milik kita. Segera maju ke brankas, buka kunci wajah, masukkan kata sandi untuk membuka, jika tidak. Hari ini kita pasti tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Ini 20 tahun yang lalu. Foto lama seorang ibu dan 3 anaknya. Ini waktu Lan kecil. Jaket kapas dan sepatu kain bekasnya. Ini boneka kain yang dulu dipeluknya. Juga potret keluarga di halaman desa kita dulu. Tidak ada uang tunai, tidak ada perhiasan sama sekali. Dulu aku bodoh dan tega mengusir mereka berempat dari rumah. Sama sekali mengabaikan semua kepedihannya. Selama bertahun-tahun, yang paling dia hargai bukanlah uang, melainkan kenangan kebersamaan keluarga di masa lalu. Aku memang tidak pantas menjadi ayahnya. Aku hanya mengejar kekayaan dan kemewahan. Mengaku sebagai dirinya, terus menyulitkan, memfitnah dan menjebaknya. Tapi di hatinya dia selalu mengingat ikatan saudara yang tersisa. Semua kesalahan yang kulakukan sungguh terlalu keji. Aku tidak bisa membedakan benar dan salah. Mengikuti kakak kedua mengejek kakak pertama, terus merendahkannya. Sekarang kupikir, aku terlalu materialistis dan kejam. Aku hanya melihat keuntungan uang. Ikut-ikutan mengejek tante. Tidak pernah mempedulikan kesulitannya selama bertahun-tahun. Aku menilai orang hanya dari status dan kedudukan. Membabi buta ikut-ikutan menindas tante pandangan sempit. Terlalu banyak melakukan kesalahan. Di dalam brankas ini, tidak ada emas, perak, atau uang. Yang tersimpan adalah hal paling berharga sepanjang hidupku. Waktu paling bahagia dalam hidupku adalah saat kecil, sekeluarga duduk melingkar di halaman desa merayakan tahun baru. Tanpa saling membandingkan atau menghitung-hitung, semua orang saling tulus. Itulah reuni yang benar-benar kuinginkan. Selama ini, aku memiliki kekayaan miliaran. Kasih sayang keluarga yang hangat. Lan, ayah minta maaf padamu. Dulu aku bodoh dan kejam mengusir kalian ibu dan anak keluar. Kemudian memanjakan Xiumei terus menyulitkanmu, berulang kali menghitung-hitung uangmu. Aku tidak punya muka menghadapimu. Kakak, aku salah. Aku iri pada latar belakang dan kekayaanmu. Mengejar nama dan kemewahan palsu, meniru identitasmu dan pamer kemana-mana. Memalsukan dokumen pembelian untuk menjebakmu. Semua kesalahan itu, aku yang melakukannya sendiri. Aku sungguh-sungguh bertobat, terserah padamu. Bagaimana? Menghukumku. Kakak sebelumnya aku tidak bisa membedakan, benar salah ikut-ikutan, kakak kedua menekanmu. Kata-kataku menyakitkan, aku sungguh minta maaf padamu. Tante, aku tidak seharusnya ikut-ikutan mengejekmu, hanya mencari keuntungan. Mulai sekarang, aku akan jadi orang yang tulus dan jujur. Tante, aku picik. Membabi buta memihak dan menyulitkanmu, ke depan aku akan meluruskan pikiran. Uang, harta, nama, semua adalah hal di luar diri. Yang benar-benar kuinginkan dalam hati, bukanlah balas dendam terhadap siapapun, melainkan keluarga melepaskan perbedaan masa lalu dan rukun. Semua benar salah di masa lalu. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi, asalkan kalian ke depannya menjadi orang yang tenang dan tulus, tidak lagi saling menghitung, membandingkan, dan sombong. Aku bersedia menerima kalian kembali ke dalam kasih sayang keluarga. Asalkan kalian semua sungguh-sungguh bertobat dan menjaga diri. Posisi dasar logistik grup bisa diatur untuk Hao Yu mencari nafkah dengan kerja keras tangan sendiri. Kami tidak akan memberi sedekah gratis kekayaan dalam jumlah besar tapi akan memberi kalian kesempatan hidup mandiri dan stabil. Mulai sekarang, kami tidak akan lagi mengingini kekayaan yang bukan milik kami. Hidup dengan tenang dan tulus, sedikit demi sedikit menebus semua kepahitan yang telah dialami Lan selama ini. Mulai sekarang aku akan kembali ke kantin dengan jujur menjadi karyawan kue biasa, tidak lagi berebut posisi khusus untuk mencari untung secara spekulatif, bekerja keras dengan tangan sendiri. Akhirnya sekeluarga melepaskan semua simpul hati.
ke depan, kita sering berkumpul, dengan tenang, dan damai, menikmati kebahagiaan keluarga. Ayo kita sekeluarga besar berfoto bersama. Baik.